HKM ya, hukum kekekalan massa lah gitulah. Isinya itu kan massa tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Nah, kalau neracanya itu ya, jadi jumlah bahan yang masuk dan jumlah bahan yang keluar dalam satu proses ya, dalam suatu proses itu adalah sama. Jadi bahan yang masuk sama dengan bahan yang keluar. Jadi kalau yang tadi ya input sama dengan output ya. Jadi ini prinsipnya itu adalah seperti ini ya. Jadi maupun yang tadi yang termasuk dalam bahan baku itu kan unit yang pertama ya. Nah, input bahan outputnya yang keluarnya itu bisa pada saat pemurnian tadi sampai ke produk jadi ya, termasuk yang tadi di recycle di prosesnya. Nah, itu harus menggunakan hukum ini. Jadi yang masuk sama dan yang keluar itu adalah akumulasi. Nah, jika tidak ada akumulasi berarti akumulasinya itu sama dengan 0, sehingga bahan yang masuk dikurang dengan bahan yang keluar itu sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada yang terakumulasi artinya tidak tercampur gitu, tidak terhitung ya, berarti tidak ada produk yang jadi ya. Nah, kemudian proses-proses yang di dalam teknik kimia itu ada beberapa contoh saja ya. Misalnya di sini ada proses pelarutan. Nah, ini pada umumnya proses pelarutan itu ada dua, itu ada yang disebut dengan solvent ya, ada yang disebut dengan solut. Nah, ini Bu yakin sudah pada kenal, sudah pada paham ya, yang siapa disebut dengan zat pelarut atau solvent atau zat yang dilarutkan atau solut ya. Kemudian ini proses pelarutan. Yang kedua itu ada yang namanya proses pencampuran di dalam teknik kimia itu. Pencampuran itu bisa pengenceran, bisa pemekatan. Nah, selanjutnya itu kita juga mengenal yang adanya proses ekstraksi. Ekstraksi mungkin sering dengar juga ya. Nah, ekstraksi ini artinya mengambil zat tertentu ya, mengambil zat tertentu di dalam campurannya dengan menambahkan pelarut. Ya. Jadi sehingga pelarutnya itu bisa melarutkan zat-zat yang akan dituju. Nah, ini ada jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama itu cair dalam padat atau disebut dengan pitching. Nah, ini biasanya ditambah dengan solvent cair. Kemudian kalau cair dalam cair, kalau tadi kan cair dalam padat itu pitching. Nah, kalau cair dalam cair, ini ditambahkan dengan solvent cair, di mana solvent ini tidak dapat bercampur dengan pelarut yang mula-mula ya, tidak dapat bercampur dengan pelarut yang campuran ini tadi. Nah, kemudian zat-zat yang dapat dipakai solvent, ini ada beberapa kan, misalnya ada air, alkohol, ether, kloroform, heksan, aseton, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kloroform ini ya, dari zaman dulu nggak tahu di tempat kalian masih ada yang pakai kloroform nggak ya? Kloroform itu sangat berbahaya, jadi sudah tidak dianjurkan digunakan sebagai solvent. Nah, kemudian juga ada yang namanya proses penyerapan. Jadi dilakukan untuk menyerap zat-zat yang berbentuk gas dan campurannya dengan menggunakan cairan lain sebagai penyerap. Contohnya, campuran gas terdiri dari CO2 dan NH3 diserap dengan larutan asam untuk memisahkan NH3-nya. Itu untuk proses penyerapan. Lalu ada lagi yang namanya evaporasi, proses penguapan. Nah, proses penguapan ini dikenakan terhadap larutan yang encer, ya. Sedang yang keluar dari pesawat penguap berupa larutan yang pekat dan pelarutnya keluar sebagai uap atau gas, ya. Disebut dengan pesawat penguap atau evaporator. Nah, sebagai pemanas biasanya digunakan steam yang dialirkan melalui pipa-pipa penguapan yang masuk ke evaporator. Sehingga uap akan memberikan kalor ya, akan memberikan panas dan keluar sebagai embun. Itu untuk evaporasi. Nah, kita lihat sekarang proses penyulingan atau distilasi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada apa sih bedanya antara destilasi dan evaporasi ya. Kalau destilasi itu suatu cara
operasi di mana suatu konstituen tunggal, ya, jadi dia tunggal, diuapkan dari larutannya. Istilah destilasi digunakan hanya untuk operasi yang menghasilkan lebih dari satu konstituen. Misalnya, ini destilasi, ya, dia alkohol ditambah dengan air menghasilkan uap. Nah, uap itu terdiri dari alkohol ditambah dengan air. Nah, bedanya dengan evaporasi, ya, evaporasi itu dia contohnya ini ya, NaCl di dalam air. Nah, dia hanya menghasilkan satu saja ya. Nah, jadi perbedaannya destilasi itu solut dan solvennya berbentuk cair ya, alkohol dan air. Kemudian ini contoh ya, evaporasi itu solut padat, ini kan padat ya, NaCl ini garam di dalam dengan dicampur dengan solvent air ya. Jadi dia solut padat ditambah dengan solventnya cair. Itu bedanya destilasi dan evaporasi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya proses bypass. Nah, proses bypass ini apa gitu kan ya? Kalau kita perhatikan di gambar ini, ya kan? Jadi ini ada bahan bakunya itu A dan B, ya. Kemudian menghasilkan yang namanya produk D dan E, ya. Nah, sebagian dari aliran masuk ya dicabangkan. Jadi ini aliran masuk dicabangkan langsung. Ini aliran C ya, langsung ke sini. Ya, kalau kita perhatikan panahnya, nah dicabangkan melalui alat proses dan aliran ini bergerak paralel dengan aliran yang di dalam sini. Ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu A, B sama C. Ya, jadi ada umpannya itu sama komposisinya, A, B dan C ini komposisinya sama. Ya. Nah, ini akan dilakukan proses ya sehingga menghasilkan D dan E ya. Nah, komposisi sedangkan C dan D di sini, C dan D ini dicampur dengan E ya. C dan D ini akan membentuk E, maksudnya membentuk C sama D. Sebenarnya kalau ditulis dalam satu reaksi itu kan A tambah B tambah C menghasilkan D dan E ya. Nah, ini untuk proses bypass, artinya dia langsung tanpa melalui proses yang ada di sini ya, di bypass. Nah, tujuan bypass ini untuk membuat bahan inert yang masuk proses relatif kecil. Makanya dia dilangsungkan ya, melompati proses yang ada di sini ya. Nah, bagaimana dengan yang namanya recycle? Nah, recycle itu terbalik ya, hampir bisa dikatakan terbalik dengan proses bypass tadi. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, bahan yang masuk itu berupa B, yang keluar itu adalah D dan E. Kemudian ada produk yang tidak bereaksi, lalu dikembalikan lagi ya, ini berupa C, dikembalikan lagi masuk sebagai bercampur dengan B, masuk sebagai umpan ya. Nah, kalau kita baca di sini, sebagian dari aliran hasil produk dikembalikan lagi melalui side stream ya, untuk dicampur dengan aliran mula-mula. Aliran mula-mula kan B ya. Aliran mula-mula yang masuk sebagai fresh feed ya, yang dimasukkan sebagai feed tadi umpan. Nah, aliran C, D dan E ini aliran C dan E itu mempunyai komposisi yang sama. Jadi aliran A ini sebagai ini ada A di sini ya, sorry ya. Harusnya ada A. Aliran A dan aliran C dicampur dengan A untuk membentuk feed B ya. Jadi aliran C di sini harusnya ada ini ya. A ya dicampur dengan C menghasilkan B, akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses di sini. Nah, itu jadi nanti kalau misalnya menghitung apa namanya itu merancang suatu pabrik ya, merancang pabrik biasanya mahasiswa itu menghindarin yang namanya adanya bypass, adanya recycle. Karena apa? Perhitungannya ini lumayan rumit nanti ya.
langsung, karena ini ada yang dikembalikan, karena prinsip hukum kekekalan massa tadi kan yang masuk harus sama dengan yang keluar, ya, neraca balance. Nah, itu kadang menghitungnya ini kalau udah di sini balik lagi ke sini. Nah, itu agak butuh butuh effort yang lebih, ya. Biasanya mahasiswa suka nggak mau kalau ada recycle. Nah, apa sih tujuan recycle? Yang pertama itu adalah menambah hasil produksi, kemudian memperbaiki operasi dan Nah, ini ada beberapa lagi ya mengenai satuan proses dan satuan pemroses. Jadi satuan proses itu adalah sarana fisiknya. Kemudian kalau satuan proses itu adalah peristiwa kimia fisikanya yang terjadi di dalam satuan pemroses. Nah, ini kalau satuan proses itu biasanya ada dua kategori besar, yaitu konversi kimia dan operasi teknik kimia, ya. Oke, ini contoh satuan pemroses. Kalau satuan pemroses berarti kan tadi kita bicara tentang alatnya. Alatnya itu berarti kan ada reaktor, contohnya ada menara distilasi, kolom absorber, evaporator, dryer, bisa juga tangki, ya, bisa juga fraksionator dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari konversi kimia. Jadi reaksi isomerisasi, hidrogenasi, polimerisasi, banyak sekali ya reaksi asam basa dan alkilasi. Mungkin ini udah belajar di kimia organik ya. Udah belajar belum kimia organik? Kalau udah lupa. Nah, Sudah. kalau untuk operasi-operasi, kenapa? Udah ya. Udah kimia organik. Oke. Ini kalau untuk operasi-operasi teknik kimia. Jadi ada pemindahan fluida, contohnya pompa, blower, pipa, kemudian pemindahan zat padat dengan menggunakan conveyor, pengubahan temperatur, ya, dengan operasi perpindahan panas itu menggunakan HE biasanya. Kemudian kalau perubahan wujud fase bahan itu dengan operasi perpindahan panas, ya, operasi pemisahan mekanik, kemudian operasi pemisahan difusional. Nah, itu untuk operasi teknik kimia. Makanya nanti kalau kerja praktek, industrinya itu paling tidak harus mempunyai operasi teknik kimianya. Operasi teknik kimianya itu ya seperti ini, ya. Jadi bukan industri jasa misalnya, nah itu tidak berlaku di teknik kimia. Kemudian sifat fisika, mekanik, dan kimia, ini sih sudah pernah ya. Massa jenis, sifat mekanik itu ukuran partikel, sifat kimia fisika, ada ukuran molekul, daya larut, titik leleh, titik beku, titik sublim, dan lain sebagainya. Itu sifat kimia fisik. Nah, ini kalau operasi pemisahan secara mekanik dan fisika dengan menggunakan alat, misalnya filtrasi, kemudian